Bab 23. Setelah Ridho tahu semuanya bahwa yang di hadapannya ini adalah Asma yang ia cari sekaligus sahabat kecilnya. Ridho berusaha mengingatkan Asma tentang masa kecil mereka berdua. "Besok kita ke sawah yuk," ajak Ridho. "Untuk apa?" Asma menatap selidik pada Ridho. "Mencari sesuatu yang imut dan unyu-unyu tetapi menjijikkan," ujar Ridho sambil tersenyum. Gaya bicaranya meniru gaya bicara Asma kecil saat mengungkapkan perasaannya tentang kecebong. "Apa itu, Mas?" tanya Asma, bingung. "Kecebong," jawab Ridho, menyeringai. "Hah, kecebong?" Asma menggaruk tengkuk dari balik himar panjangnya. Ridho mengangguk sembari tersenyum usil pada Asma. Asma menelan salivanya dengan ekspresi wajah meringis. "Kenapa begitu? Kamu jijik ya?" tanya Ridho. Asma bergidik ngeri. Membayangkannya saja sangat membuatnya takut, apalagi menangkapnya. "Bukan jijik, Mas, tapi takut," jawab Asma dengan ragu. "Bukannya dulu kamu temannya kecebong?" Ridho tertawa terbahak-bahak. "Kenapa Mas tahu bahwa aku suka dengan kecebong sewaktu kecil? Ibu ya yang memberitahu Mas." Selidik Asma. Ridho mengangguk. "Kenapa ibu menceritakan hal yang tidak penting itu kepada Mas Ridho?" gumam Asma. Ridho mendengarnya dan tersenyum geli. "Kamu masih ingat tidak dengan seseorang yang memanggilmu dengan sebutan kecebong kecil?" tanya Ridho sambil melirik Asma. "Lia ingat, namanya Kak Ido," jawab Asma polos. "Di mana ia sekarang?" Ridho bertanya lagi. Asma berpikir sejenak kemudian menggeleng pelan. "Tidak tahu, aku tak pernah bertemu dengannya lagi." "Entah di mana Kak Eldo sekarang," lirih Asma. "Coba ingat-ingat nama lengkapnya siapa?" ujar Ridho sambil menahan senyum. "Namanya Ridho Prasetya Ang? Astagfirullah, apa jangan-jangan Kak Eldo itu Mas Ridho? Atau hanya kebetulan namanya sama persis?" Asma membuka mulutnya. Dalam sekejap ia menoleh pada Ridho. "Akhirnya kamu ingat." Ridho terkekeh melihat Asma yang membulatkan matanya karena terkejut. "Apa benar Kak Eldo itu adalah Mas Ridho?" "Ya Allah, kenapa hamba tidak menyadarinya?" pekik Asma. Ridho mengangguk, ia tertawa renyah. "Aku juga terkejut saat ibu bilang bahwa kamu anak Tante Devina," terang Ridho. "Kak Eldo." Asma melongo. "Lia, kamu tidak ingin memelukku?" canda Ridho. Asma tertunduk malu. Sisi lain Ridho muncul sama persis seperti Kak Eldonya dulu yang sering kali menggoda Asma kecil. "Tidak mau, dulu kan kita masih kecil jadi tidak mengapa, tapi sekarang kita sudah dewasa," ucap Asma tersipu malu. "Tapi aku adalah suamimu, jika kau tidak mau, maka biarkan aku yang lebih dulu memelukmu," goda Ridho, membuat pipi Asma semakin memerah dari balik cadarnya. "Aku akan menjadi Kak Eldo lagi, ayo kemari. Mendekatlah padaku, bukannya dulu kamu sangat suka saat ku peluk, apalagi jika ketakutan. By the way, sekarang kamu banyak berubah. Dulu kamu adalah Asma kecil yang manja dan suka dipeluk, sini aku peluk lagi. Ayolah mendekat padamu wahai Asma kecebong kecilku." Ridho merentangkan tangannya di hadapan Asma, membuat Asma semakin malu dan memilih menjauh. Sementara Ridho terbahak melihat tingkah Asma. "Asma, kamu sekarang banyak berubah, yang dulunya sangat manja menjadi wanita yang sangat pemalu, termasuk pada Kak Eldo kesayanganmu ini," gumam Ridho, dengan senyum membingkai di bibirnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali setelah salat subuh dan sarapan pagi, Asma dan Ridho pergi ke sawah atas permintaan Ridho kemarin. "Di Asma on!" teriak Ridho. "Tidak bisa Mas, aku takut." Asma refleks bersembunyi di balik punggung Ridho sambil memegangi baju kemeja suaminya. Saat ini, Asma dan Ridho sedang berjalan-jalan ke sawah menikmati segarnya udara pagi. Sedang Bu Aisyah hanya melihat mereka dari kejauhan. Di pinggir sawah terdapat parit kecil. Dari atas pematang sawah,
Rido celingukan mencari sekumpulan kecebong yang berenang ria di atas permukaan air. Asma tersenyum geli saat melihat wajah Rido yang nampak serius. Kamu lupa dengan teman kecebongmu, lihatlah. Tuh gerak-gerak, tanggap Gisana. Tunjuk Rido pada parit sawah yang banyak kumpulan kecebongnya. Tidak mau mas. Rengek Asma. Ya sudah. Kalau tidak mau, biar aku yang menangkapkannya untukmu. Ujar Rido. La terlihat bersemangat menangkapi kecebong, sampai harus melepas sendal dan melipas ujung celananya setinggi lutut. La turun ke arah parit dan menangkup kecebong menggunakan tangannya. Wah, aku dapat banyak, nih ambil spesial untukmu. Ucap Rido sambil tersenyum nakal. Asma menjerit karena jijik, dan berlari menjauhi Rido. Rido naik ke pematang sawah dan mengejar Asma sambil membawa kecebong untuk dihadiahkan ke Asma. Bu Aisyah menyaksikan drama keduanya dengan tersenyum. Kalian mengingatkan aku pada masa-masa kecil kalian dulu, sewaktu Tuan dan Nyonya masih hidup. Gumam beliau, sendu. Asma dan Rido berlarian di sawah, wajah Asma pucat pasi karena takut, geli, dan ngeri membayangkan tangannya menyentuh makhluk kecil itu. Sudah mas, buang kecebongnya, Asma takut. Rengek Asma terdengar manja, persis seperti Asma kecil dulu. Atas perintah Asma, Rido melepas semua kecebong yang ia tangkap. Kembali melepasnya di parit tadi, dan segera mencuci tangan. La bisa melihat aura ketakutan wajah di balik cadar itu. Ia mendekati Asma dan memeluknya. Asma tertegun, ia diam menikmati dekapan hangat dari Rido. Sepertinya kamu senang sekali saat ku peluk. Dulu saat aku peluk, kamu sangat senang. Tapi sekarang saat ku peluk, kamu malah nafsu. Ejek Rido. Mas, jelas-jelas mas yang meluk duluan. Sanggah Asma. Iya, aku refleks. Ujar Rido sambil terkekeh. Rido berjalan mendahului Asma, dan ia membuntutinya dari belakang. Mas tenang saja, aku tidak akan berharap lebih dari ikatan suci ini. Ya Allah, beri hamba waktu untuk berusaha. Berusaha menanamkan benih cinta di hatinya untuk hamba, cinta yang datang langsung darimu, bukan cinta karena fisikku. Bisik Asma. Malam telah tiba. Asma tidur bersama Bu Aisyah, sedang Rido tidur di kamar tamu. Rido menatap langit-langit kamar sambil tersenyum. Kamar yang tak selebar kamarnya itu memberinya gerak yang kurang. Namun hal itu, tidak mengurangi rasa bahagia yang menyelimuti hatinya. La bangun seketika dan menggelengkan. Kenapa aku memikirkan si kecebong ya? Gumam Rido. La duduk di tepi kasur, ponselnya berbunyi tanda masuknya sebuah pemberitahuan aplikasi berwarna hijau berlogo telepon. La menatap layar ponsel dan membaca pesannya. Marta, kamu di mana? Rido, untuk apa kamu bertanya? Marta, Sofia mencari kamu terus. Rido, untuk apa wanita ular itu mencariku? Bilang saja kalau aku di gunung. Marta, untuk apa kamu ke gunung? Mencari pesugihan, kasihan, wanita jalang itu mengharapkanmu terus. Rido, katakan pada jalang itu, jangan ganggu aku lagi. Marta, jangan bilang kalau kamu sudah mulai suka dengan istrimu yang kampungan itu. Rido, diam kamu, terserah aku suka sama siapa, bukan urusanmu. Fuck. Marta, apa kamu tidak malu, mempunyai istri kampungan seperti ia? Rido, terserah aku. Notif ponselnya kembali berkedip, tapi Rido tak menghiraukan dan menaruh ponselnya begitu saja. Marta adalah salah satu sepupu Rido. Sejak dulu ia memang menginginkan Sofia yang bisa bersama dengan Rido bukan Asma. Rido pergi ke teras depan, duduk di kursi kayu depan rumah. La menangkup dagunya dengan kedua tangan sambil memandang kosong rumput yang ada di depannya. Apakah salah jika aku mulai menyukainya? Aku yang mengenal ia dari kecil, gadis kecebong yang manja. Aku sering memeluk ia yang imut dan begitu cantik. Apakah Asma masih secantik dulu? Batin Rido. Aku belum yakin dengan perasaanku,
Aku takut ia sakit hati karenaku. Aku tidak mengerti dengan perasaanku, aku suka dengan wanita yang cantik tapi tidak jalang. Jarang sekali aku mendapatkan wanita begitu, dan menurutku hanya Asma wanita yang sesempurna itu. Sementara Asma istriku, mungkin aku hanya suka sikapnya saja. Suka bukan cinta, aku mencintai Asma yang dulu, Asma yang rambutnya tergerai indah dengan tubuhnya bak biola Spanyol, bukan Asma yang versi baru seperti sekarang. Ujar Ridho dalam hati. Mas. Panggil Asma yang sudah berdiri di sampingnya. Ridho masih sibuk menangkup pipi dan menatap rumput yang ada di depannya. Tak menoleh sedikit pun kepada Asma. Jawabnya singkat. Mas tidak makan? Tanya Asma. Aku kenyang. Jawab Ridho dan berjalan menuju kamar, meninggalkan Asma sendirian di teras. Kenapa aku selalu mengharapkanmu mas, sementara aku tahu perasaanmu bukan untukku. Ya Allah tolong perluas lagi sabar hamba. Sampai saatnya tiba engkau jodohkan kami atau memisahkan kami, sungguh rencanamu adalah rencana terbaik bagi hambamu. Tapi kalau boleh hamba meminta, jodohkan hamba dengannya, bagaimanapun caranya ya Allah. Ucap Asma dengan suara yang pelan. Hatinya bergemuruh menahan luapan kesedihan bak air bah yang akan mengalir deras secara mendadak. Merendam semua yang ada di hadapannya. Bersabarlah nak, Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan makhluknya. Ujar Bu Aisyah sembari memeluk Asma. Asma menangis di pelukan ibu angkatnya.